Saya Juhani Surya Pasaribu. Saya dari kelas C3C dengan berNIM 2405112165. Di sini saya akan mempresentasikan tentang website yang saya bikin secara kelompok yang bertemakan tentang sistem antrean digital Puskesmas Sehat Bersama. Dan tujuannya kami membuat ini agar memajukan sistem digital secara pelayanan dan meningkatkan efisiensi pasien dalam menggunakan sistem yang modern. Dan pastinya kenapa kami milih antrean digital ini, karena dirancang khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, yaitu dengan kelebihan antrean digital yang secara real time yang efisien, konsultasi onlinenya bisa konsultasi dengan dokter via chat atau video, dan pastinya data-data yang tersimpan di dalam website kami akan aman dan terjaga dengan baik. Dan semua fitur yang kami gunakan pastinya sangat friendly untuk semua kalangan masyarakat dan sangat mudah digunakan. Mengapa kami juga menyediakan 10 layanan kesehatan dengan layanan poliklinik umum, poliklinik gigi, KIA, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pelayanan tuberkulosis, pelayanan lansia, pelayanan laboratorium, dan layanan farmasi apotik dan konseling gizi, dan yang terakhir pelayanan fisioterapi. Dan website kami juga pastinya terpercaya dengan 10.000 pengguna dan rating kepuasan kami 4,9/5, dan antriannya setiap hari sudah pastinya banyak, dan efisiensi waktu yang digunakan sekitar 95% per 100%. Dan pastinya di sini kami di halaman utama ini pastinya menyediakan kontak darurat apabila pasien dalam keadaan darurat, pasien bisa menghubungi atau keluarga bisa menghubungi puskesmas kami tersebut. Dan di halaman paling bawah terdapat layanan-layanan yang masyarakat sering gunakan, dan pastinya kontak kami tersedia di situ. Bisa mengabari kami lewat email, telepon, dan alamat kami tersedia di situ. Masuk ke halaman login. Di sini masuk ke halaman login, dan sistem website kami ini pasti support 24/7 dan menerima semua kritik dan saran atas kritik dan saran pasien. Di sini login terdapat bagian-bagian, ada pasien, dokter, apoteker, dan admin. Dan di sini juga bisa, apabila kamu belum memiliki akun, kamu bisa daftar dengan memasukkan nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal lahir, username, password, dan konfirmasi password. Dan di sini juga bisa ada demo login, yaitu contoh akun yang bisa di login apabila belum memiliki akun, hanya untuk melihat fitur-fiturnya saja. Di sini kita bakal masuk ke dalam bagian login pasien. Dan di sini di halaman utama terdapat beberapa bagian, yaitu di fitur pendaftaran, lacak antrian, dan konsultasi online. Yang pertama, pendaftaran pasien. Di sini terbagi 3 tahap. Tahap pertama yaitu data diri. Data diri dapat berupa nama lengkap, nik, nomor telepon, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Dan di sini bisa
pasien memasukkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Di sini tanggal lahir, dan di tahap kedua pendaftaran pasien terdapat pemilihan pelayanan, dan pastinya sebelum memilih pelayanan masukkan alamat lengkap Anda. Dari sini apabila pasien memiliki BPJS dapat memasukkan nomor BPJS yang bisa digunakan. Dari sini ada beberapa jenis pelayanan. Setelah pasien yakin dengan pemilihannya, lanjutkan. Dan tahap ketiga yaitu keluhan. Apabila pasien memiliki keluhan utama yang dirasakan, dapat dituliskan di sini sebagai tambahan informasi kepada dokter agar bisa mengecek lebih inti dan mendiagnosa penyakit yang Anda alami dan dapat meresep obat yang tepat untuk Anda. Di sini apabila Anda memiliki alergi bisa Anda tulis, dan apabila tidak, ini dapat dipilih secara opsional. Dan apabila Anda memiliki riwayat penyakit, itu sangat bermanfaat. Apabila Anda memiliki, pasien dapat menulisnya agar bisa memilih obat yang tepat untuk diambil di bagian apoteker. Nah, setelah selesai akan muncul layar seperti ini, pendaftaran berhasil. Beserta nomor antrian dan layanan yang dipilih. Di sini bisa juga dapat dicetak tiket secara PC atau mau di print juga. Selanjutnya di fitur lacak antrian saya. Di sini juga bisa dapat melacak nomor antrian dan pastinya nomor antrian ini akan muncul saat nomor Anda akan dipanggil oleh admin. Notifikasinya secara real time dan dapat bersuara apabila Anda tidak memperhatikan dan dapat diberitahu. Dari sini juga dapat diberitahu antrian yang sedang dilayani di loket 2, loket 1 dan loket 3. Selanjutnya konsultasi online. Pasien juga dapat konsultasi online dari dokter dengan dokter dari rumah Anda, yaitu konsultasi secara video call, chat. Dan di sini pasien terlebih dahulu melengkapi data diri berupa nama lengkap, layanan, tipe konsultasi, keluhan, dan tanggal keluhan. Di sini juga bisa via chat dan nanti dokter akan mengabari Anda apabila jadwal akan tiba. Dan pastinya informasi penting di sini dapat terbaca. Pastikan internet Anda stabil, siapkan pemeriksaan sebelum jika ada. Anda akan menerima konfirmasi via SMS atau WhatsApp. Datang tepat waktu sesuai yang dipilih. Selanjutnya kita akan login lewat bagian dokter. Di sini akan muncul loket nomor antriannya. Dan di sini di bagian dokter kita bisa lihat total antriannya yang sedang dilayani dan selesai. Dan di sini juga terdapat daftar antrian pasien yang sedang aktif, menunggu, sedang di luar, menunggu, sedang dilayani, dan yang lainnya. Panggilan antrian. Dokter juga apabila sudah memeriksa pasien memiliki fitur juga, yaitu memanggil antrian berikutnya dan juga bisa mengubah status nomor antrian. Laporan.
Di sini juga dokter bisa mengakses statistika layanan. Konsultasi secara online, dokter juga bisa daftarkan pasien apabila pasien kurang mengerti cara mendaftarkannya. Dan di sini juga akan tertampil jadwal fleksibel untuk dokter yang ingin berkonsultasi. Setelah berkonsultasi, dokter juga bisa membuat resep obat untuk dioper nanti ke apoteker dengan form resep dokternya, yaitu pertama nama pasien, usia, alamat, penyakit, diagnosis, dan di sini dokter bisa pilih obat, dosis, frekuensi, durasi, dan petunjuk penggunaan. Di sini juga bisa dibuat resep secara fisik, bisa diprint atau secara tulis. Selanjutnya akan masuk ke dalam bagian apoteker. Nah, di bagian apoteker ini juga dapat informasi pasien yang sedang menunggu obat diproses selesai hari ini dan total resep yang sudah dikasih kepada pasien. Dan di sini juga apoteker juga bisa mengetahui resep-resep dokter, dan apabila sudah dibaca maka akan diproses dan resep sedang diproses. Dan di sini akan tertampil obat populer yang sering diresepkan. Selanjutnya kita akan masuk admin. Nah, admin juga bisa dapat notifikasi. Nah, di sini di dalam admin ini admin akan mengelola semua fitur-fitur yang ada di pasien, di dokter, dan di apoteker. Di sini juga admin juga berhak memanggil antrian apabila dokter pasien sedang sibuk. Dan juga admin juga bisa mendaftarkan pasien apabila pasien kurang memahami fiturnya. Di dalam admin juga ada daftar antrian, panggil antrian, dan juga bisa memiliki loket antrian aktif. Laporannya di sini admin juga memiliki fitur diberitahu total antrian, sedang dilayani dan dibatalkan. Dan di sini juga admin dapat mengetahui statistika perlayanan, yaitu poliklinik umum, kiat, dan layanan yang lainnya. Dan di sini di admin juga terdapat fitur riwayat antrian yang sudah masuk atau keluar atau selesai. Di dalam fitur adminnya terdapat fitur pengaturan, yaitu terdapat bisa mengubah nama website, yaitu bisa mengubah nama puskesmas, alamat, dan juga bisa mereset otomatis harian jam-jam tertentu apabila sudah buka atau tutupnya. Dan bisa aktifkan suara. Dari admin juga bisa mengaktifkan notifikasi suara saat memanggil antrian. Dan pada admin juga admin akan mengaktifkan jumlah loket yang akan aktif.
Demikian demikian website Puskesmas Sehat Bersama yang saya bikin. Demikian penjelasannya. Sekian, terima kasih.